Pemirsa, kembali di Ayus Pagi, penerimaan peserta didik baru PPDB di SMK Negeri 4 di Makassar, Sulawesi Selatan dipadati puluhan calon siswa. Meski menggunakan masker, namun pendaftaran tidak mematuhi protokol COVID-19 seperti jaga jarak dan tidak adanya tempat cuci tangan. Antrian panjang terjadi di SMK Negeri 4 di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa pagi saat puluhan pendaftar antri pendaftaran online sejak pukul 7 pagi. Walaupun menggunakan masker, namun aktivitas di lokasi pendaftaran tidak mematuhi protokol COVID-19 seperti jaga jarak fisik dan tidak adanya tempat cuci tangan. Dengan biaya sebesar Rp25.000 untuk sekali mendaftar, para orang tua calon siswa rela menunggu hingga berjam-jam. Puluhan calon siswa dan orang tua mengantri untuk melakukan pendaftaran online menggunakan jasa print online yang berada di luar sekolah. Kurangnya perangkat komputer di rumah serta pemahaman terkait mekanisme PPDB online membuat calon siswa dan orang tua menggunakan jasa print online warga setempat. Lapor, ada nilai ulangan. Harus diinput nilai rapor. Karena ada nilai ulangan. Oh, karena ada nilai ulangan. Kemarin ulangannya lewat apa? Masa PSBB? Ada ulangan. Tidak ada ulangan? Iya. Jadi bagaimana anunya itu? Nilai rapor dihitung. Oh, nilai rapor yang dihitung, jadi harus di store fisik. Harus di store fisik rapornya. Sudah sebenarnya bisa lewat online. Kenapa harus datang ke sini, Pak? Sebenarnya kita kan nggak tahu, setelah sampai di sini ada pemberitahuan bulan lewat online saja, Lewat online. jadi kita dianjurkan bisa lewat warnet, bisa lewat ini, sudah ada di sini, kita simpan di sini. PPDB 2020 secara online untuk sekolah menengah kejuruan telah dibuka serentak di Sulawesi Selatan per 15 Juni hingga 3 Juli 2020. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di ibu kota, sejumlah orang tua calon siswa masih bingung saat memasuki hari kedua penerimaan peserta didik baru secara online di Jakarta. Mereka bingung karena banyak persyaratan dalam aplikasi PPDB online yang sulit dimengerti. Hari kedua penerimaan peserta didik baru di wilayah Jakarta untuk tingkat SD hingga SMA dengan sistem online. Terdapat 6 jalur dalam PPDB tingkat SMA di DKI Jakarta, yaitu jalur inklusi, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, perpindahan orang tua dan guru, serta jalur zonasi. Namun sistem penerimaan berbasis online ini masih membingungkan sejumlah orang tua calon siswa. Kemarin setelah kita dari 68 ketendang ke 21, 21 ketendang lagi ke SMA 1. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka. Masyarakat itu banyak kan yang belum paham tentang PPDB yang kali ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Karena kebetulan kan kita sedang mengalami pandemi COVID. Bedanya kalau dulu bisa orang sering datang ke sini atau berkerumun, kalau sekarang di rumah saja, itu bedanya. Yang kedua, secara kebetulan kita mengapresiasi orang-orang yang memang belum paham itu untuk membuka jalur ruang informasi. Informasi ini memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi-informasi apa yang orang tua nggak tahu. Meski pendaftaran telah dibuka, Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami di DKI baru akan membuka sekolah setelah benar-benar aman. Dan saat ini belum aman untuk anak-anak. Karena itu kami belum berencana membuka sekolah di Jakarta untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kami masih berencana untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Nanti setelah bulan Juli kita lihat situasinya seperti apa. Sejak 16 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kegiatan belajar di rumah akibat pandemi corona. Belajar di rumah pun tetap berlaku sejak Pemprov DKI memperpanjang PSBB pada 4 Juni lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sudah mulai berjalan di masa new normal.
Dalam simulasi, siswa belajar hanya 3 jam sehari dan harus menjalankan protokol kesehatan. Sekolah Dasar Negeri Sidapurna 01 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini menjadi salah satu sekolah percontohan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal. Siswa hingga guru wajib menjalankan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dalam simulasi dipraktikkan bagaimana siswa nanti mulai belajar, seperti masuk kelas tanpa harus bersalaman dengan guru, menjaga jarak fisik antara siswa di dalam kelas, dan jumlah siswa dibatasi. Karena jumlah kelas terbatas, simulasi dibagi menjadi 2 bagian, belajar di sekolah dan belajar di rumah. Iya, tapi tidak berangkat semua, separuh-separuh, 10 hari berangkat, nanti 10 hari libur gantian yang lain. Dari orang tua siswa ada yang keberatan nggak Pak? Alhamdulillah selama ini tidak ada yang keberatan. Melalui rapat komite mereka semuanya tidak ada yang keberatan. Meski dalam simulasi siswa belajar 3 jam tanpa ada jam istirahat, para siswa mengaku senang karena bisa bertemu teman-temannya untuk belajar bersama. Saya di rumah sangat bosan karena setiap hari bermain HP, nonton TV doang. Lalu saat saya kembali ke sekolah ini saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Simulasi belajar di sekolah pun disambut orang tua siswa, meski ada yang khawatir karena masih dalam masa pandemi. Kekhawatiran masih ada ya? Kekhawatiran masih ada kalau lihat berita-berita, tapi kalau sehari-hari mah kayaknya udah enggak ada. Sekolah ini masuk dalam simulasi karena masuk dalam wilayah zona hijau sesuai rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan santri di sejumlah daerah tiba di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Setibanya di pondok, seluruh santri harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga karantina. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Selasa siang. Kedatangan Gubernur bersama Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya ini dilakukan untuk melihat secara langsung persiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam menerima santrinya pada akhir bulan Juni ini. Tidak hanya di area masjid dan asrama santri, Gubernur juga melihat langsung ruang makan para santri dan membuat simulasi penataan kursi makan agar para santri tetap menjaga jarak fisik. Gubernur Jatim juga mengingatkan seluruh pesantren agar benar-benar melengkapi fasilitas dengan berbagai sarana yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ini adalah pesantren tangguh, ini bahasanya Pak Kapolda dan Pak Pangdam, pesantren tangguh yang sudah memiliki SOP yang sangat detail. Saya rasa itu sih teman-teman, bahwa selalu ada koordinasi di antara Forkopimda dengan pengasuh pesantren, ini adalah sesuatu yang penting. Sementara itu, ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro, Jawa Timur juga telah kembali di lingkungan pondok pesantren. Kedatangan santri dilaksanakan bertahap untuk mencegah penumpukan orang. Setiap santri yang datang diwajibkan mengikuti rapid test dan mematuhi protokol kesehatan selama belajar demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan santri kembali ke Pondok Pesantren Al-Idrisyah. Para santri ini dijemput pengurus pondok pesantren dari berbagai wilayah. Setibanya di pondok pesantren, para santri menjalani protokol kesehatan ketat, di antaranya wajib menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan suhu dan tensi tubuh, serta disemprot cairan disinfektan. Para santri kemudian dikarantina di dalam lingkungan pondok pesantren sesuai zona wilayah asal. Santri sudah kembali lagi ke asrama, sehingga untuk menyiasati, membatasi kedatangan jumlah orang yang datang, maka kita lakukan proses penjemputan santri. Kita siapkan kurang lebih 15 bis. Alhamdulillah hari ini terakhir, kira-kira ada 1.200 santri yang sudah kembali lagi ke asrama. Setelah dikarantina, kegiatan para santri pun dibatasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 40.400 orang dengan penambahan kemarin sebanyak 1.106 kasus. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jumlah ini memberikan hasil. Untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang. Sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang. Kalau kita rinci kasus positif masih didominasi penambahan pada beberapa provinsi. Di antaranya Jawa Timur hari ini melaporkan 245 kasus baru dan 71 sembuh. Sulawesi Selatan 175 kasus baru dan 44 sembuh. Kalimantan Selatan 169.000 dan 169 orang dan 6 sembuh. DKI Jakarta 101 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 56 kasus baru dan 30 sembuh. Penambahan kasus baru dari beberapa daerah tersebut didapatkan dari tracing yang agresif dari setiap kasus positif yang dirawat. Apabila positif, maka penyembuhan dapat dilakukan. Ingat, lebih dari 15.000 saudara-saudari kita sudah sembuh dari COVID-19. Dan jika negatif, kita harus makin waspada, melindungi diri kita dari penularan virus COVID-19 oleh orang lain. Kita putuskan penularan COVID-19 dan bekerja keras membuat pandemi cepat selesai. Oleh karena itu, kita harus selalu tanggap dan waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang sudah sering saya ingatkan, pakai masker dengan benar, selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, pastikan kita tetap aman dari COVID-19 meski makin produktif. Demi meringankan beban warga terdampak COVID-19, Tentara Nasional Indonesia menggelar program Serbuan Teritorial. Program serbuan ini bertujuan memberikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Bekasi, Jawa Barat. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyalurkan bantuan 3.000 paket bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pembagian sembako bertempat di Koramil 5 Bantar Gebang ini mengusung tema Serbuan Teritorial TNI. Belasan motor milik TNI Polri dan sejumlah kendaraan roda 4 penuh dengan bantuan sembako dilepas langsung oleh Asisten Teritorial Panglima TNI, Maijen George L. Ladusupit. Kendaraan-kendaraan ini mendatangi rumah warga yang sudah didata untuk menerima bantuan, yakni masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19. Bekerja sama dengan mitra dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan baksos yang intinya bahwa untuk membantu saudara-saudara kita masyarakat yang terdampak COVID atau virus COVID-19 ini. Ya, kita membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang katakanlah mungkin kurang mampu, ya, agar supaya mereka bisa tentunya melanjutkan kehidupan mereka. Sebagai bentuk simbolis, Astra Panglima TNI bersama jajaran Mabes TNI, unsur 3 pilar, Yayasan Bunda Suci dan PT Waskita Karya langsung memberikan ke sejumlah perwakilan warga. Bantuan ini diharapkan meringankan beban warga yang terdampak COVID-19, terutama warga Bantar Gebang yang kebanyakan warga kurang mampu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 9 Desember 2020 mendatang, 270 wilayah di Indonesia akan menggelar pemungutan suara pilkada serentak. Lalu seperti apakah tahapan dan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi? Kita ikut informasinya pada webinar yang digelar iNews Selasa kemarin. Webinar Pemilu Rakyat 2020, Pemilu Serentak di Tengah Pandemi. Ya, acara kali ini selain diikuti lebih dari 300 peserta dan juga 5 narasumber, disiarkan langsung dari kanal YouTube Official iNews, iNews Portal, serta website inews.id.
sampai dengan tingkat PPS, KPU sudah melakukan pelantikan. Artinya unsur yang kedua siap, ya, jadi regulasi SDM. Kemudian unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah anggaran, karena tidak mungkin ada kebijakan bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan tanpa dukungan anggaran. Nanti logistik pada saat hari pemungutan suara bagaimana, surat suara bagaimana, kotak suara bagaimana, bilik suara dan seterusnya. Tetapi logistik untuk bulan Juni-Juli ini yang perlu kita siapkan. Apa itu? Perlengkapan APD untuk untuk PPS dan PPK. Ada juga metode kampanye dengan media sosial, bahkan dengan metode di media TV maupun di media cetak dan sebagainya. Artinya apa? Seandainya ini dialihkan ke media sosial, bukan hal yang baru, masih pengalaman kita pemilu sebelumnya juga ada. Tinggal nanti aturannya seperti apa. Ini adalah suatu era di mana kita menggelorakan suatu new normal, new culture, new perilaku yang baru. Nah, otomatis untuk ikan ini sebenarnya adalah sebuah kultur baru di dalam protokol di bidang pemilu. Dan ini memang tantangan sendiri. Tapi saya yakin bahwa seperti yang dikatakan dari Mas Agung tadi, saya sangat yakin dan juga sangat sepakat sekali bahwa kuncinya memang satu disosialisasi dan dikampanye dulu. Apakah praktik kecurangan dalam pilkada serentak dapat dihilangkan? 57% menjawab bisa, ya. 43% menjawab tidak bisa. Kemudian apakah masalah DPT ganda di pilkada serentak ini masih ada? 81% masih ada. Kemudian sisanya 19% tidak ada. Kemudian apakah Anda bersedia mengubah pilihan jika diberi imbalan berupa uang atau benda? Dan jawaban bersedia itu jawabannya 6%, dan yang tidak bersedia 94%. Sampai hari ini saya kira sudah mulai ada titik terangnya lah, ya, ketika misalnya KPU, Bawaslu memberikan syarat-syarat, ya, harus ada tambahan anggaran, kebutuhan barang kesehatan dan segala macamnya. Nah ini kan sudah mulai ongoing. Bahkan kemarin informasi yang saya dapat, dananya sudah ditransfer. Nah tinggal tantangannya adalah kalau dari segi ini, apakah kita bisa disiplin atau tidak? Perantara agar masyarakat disiplin itu adalah media. Jadi di dalam forum ini, saya ingin, setelah forum ini ya, ingin mengajak Bang Kasto selaku perwakilan Kemendagri untuk kita kemudian melihat peta media di pilkada ini, karena KPI punya data terkait dengan media-media yang bisa digunakan di beberapa daerah pilkada tersebut untuk kemudian membuat sosialisasi sehingga masyarakat jadi disiplin.